warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Usai di Usai Channel. Hari ini saya akan membahas materi tentang alat ukur mekanik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah menerapkan alat ukur mekanik dan fungsinya. Sedangkan yang kedua adalah menggunakan alat-alat ukur mekanik. Apa saja alat ukur yang akan kita pelajari? Yuk, kita simak. Alat pertama yang akan kita pelajari adalah vernier caliper. Vernier caliper biasa juga disebut sebagai jangka sorong. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari jangka sorong di SMP. Hayo, masih ingat tidak? Nah, vernier caliper yang biasa digunakan ada dua macam, yaitu vernier caliper analog dan vernier caliper digital. Vernier caliper analog sendiri memiliki dua macam skala, yaitu skala dengan ketelitian 0,05 mm dan skala dengan ketelitian 0,02 mm. Nah, seperti apa sih vernier caliper? Kalau lupa, mari kita ingat lagi. Vernier caliper yang pertama adalah vernier caliper analog. Saya yakin beberapa dari kalian sudah pernah melihat bahkan menggunakan vernier caliper analog seperti ini, di mana cara pembacaan skalanya harus dilakukan secara manual ya, dengan cara membaca banyak garis dan angka yang tertera pada alat. Vernier caliper yang kedua adalah vernier caliper digital. Nah, untuk digital seperti ini, mungkin belum semua siswa sudah pernah melihat atau menggunakannya ya, karena memang tidak semua sekolah sudah memiliki vernier caliper digital seperti ini. Cara pembacaan skalanya pasti lebih mudah karena angka sudah langsung tertera pada alat. Asik ya, nggak perlu susah dan repot. Gambar ketiga adalah vernier caliper dengan skala terkecil 0,05 mm. Ciri-cirinya adalah hanya ada satu garis di antara satu angka dengan angka yang lain pada skala noniusnya. Misal di antara angka 2 dan 3 ini ada satu garis kan? Atau di antara angka 3 dan 4. Sedangkan gambar terakhir adalah gambar vernier caliper dengan skala terkecil 0,02 mm. Ciri-cirinya adalah hanya ada 5 garis di antara satu angka dengan angka yang lain pada skala noniusnya. Misal di antara angka 3 dan 4. Ada 5 garis kan? Dalam artian, hasil pembacaan vernier caliper dengan skala terkecil 0,02 mm lebih teliti daripada skala 0,05 mm. Apa saja sih bagian-bagian dari vernier caliper? Nah, yang akan kita pelajari adalah vernier caliper analog. Karena kalau vernier caliper digital tidak perlu banyak kita pelajari karena pembacaan skalanya sudah langsung tertera pada alat. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Nah, bagian pertama atau yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah rahang bawah. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 disebut sebagai rahang atas. Nomor 3 adalah ekor dari vernier caliper. Nomor 4 adalah skala utama dengan satuan cm. Nomor 5 adalah skala utama dengan satuan inci. Nomor 6 adalah skala nonius dengan satuan cm. Nomor 7 adalah skala nonius dalam satuan inci. Nomor 8 adalah knob atau sensor. Dan yang terakhir, nomor 9 adalah kunci,
yang digunakan untuk mengunci saat kita selesai melakukan pengukuran. Sekarang masih ingat tidak apa fungsi dari vernier caliper? Nah, fungsi atau kegunaan dari vernier caliper tidak terlepas dari bagian-bagian yang ada pada vernier caliper itu sendiri. Nah, bagian yang pertama adalah rahang bawah. Rahang bawah berfungsi untuk yang pertama mengukur ketebalan pada bagian luar suatu benda. Yang kedua adalah mengukur outer ring atau diameter pada bagian luar suatu benda. Fungsi yang kedua berkaitan dengan bagian rahang atas. Rahang atas digunakan untuk mengukur inner ring atau diameter pada bagian dalam suatu benda. Nah, bagian terakhir adalah ekor dari vernier atau jangka sorong. Nah, ekor dari vernier digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang ataupun silinder. Alat ukur yang kedua adalah mikrometer skrup. Nah, beberapa dari kalian saya yakin juga sudah pernah melihat ataupun menggunakan mikrometer skrup. Ayo, masih ingat atau tidak? Nah, mikrometer skrup yang biasa digunakan ada dua macam. Yang pertama adalah mikrometer analog, sedangkan yang kedua adalah mikrometer digital. Mikrometer skrup juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, outside mikrometer atau mikrometer luar. Nah, yang kedua adalah inside mikrometer atau mikrometer dalam. Nah, yang biasa atau umum sekali digunakan adalah outside mikrometer atau mikrometer luar. Mikrometer, baik outside maupun inside mikrometer, keduanya memiliki ketelitian 0,01 mm. Seperti apa sih macam-macam mikrometer yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, mikrometer yang pertama adalah mikrometer analog, di mana cara pembacaan skalanya harus dilakukan secara manual dengan melihat garis dan angka yang tertera pada alat. Nah, mikrometer analog seperti ini yang paling sering kita jumpai dan kita pelajari di sekolah. Mikrometer yang kedua adalah mikrometer digital. Mikrometer seperti ini tidak selalu bisa kita jumpai karena memang tidak setiap sekolah sudah memiliki mikrometer jenis ini. Pembacaan skalanya jelas lebih mudah ya, karena hasil pengukuran sudah langsung bisa kita baca dari alat tersebut. Mikrometer yang ketiga adalah mikrometer luar atau disebut juga outside mikrometer. Mikrometer luar dan mikrometer analog kok sama ya? Iya, memang benar, mikrometer analog dan mikrometer luar sama saja. Nah, mikrometer yang terakhir adalah mikrometer dalam atau biasa juga disebut sebagai inside mikrometer. Mikrometer luar dan mikrometer dalam sangat berbeda ya, jadi jangan sampai keliru atau tertukar. Mikrometer luar dan mikrometer dalam dibedakan lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan batas ukurnya. Saya akan ambil beberapa contoh yang bisa kita temui. Yang pertama adalah outside mikrometer dengan batas ukur 0 sampai 25 mm. Artinya, benda yang dapat diukur menggunakan mikrometer jenis ini hanya benda yang berukuran antara 0 sampai 25 mm. Gambar kedua adalah mikrometer yang berukuran antara 50 sampai 75 mm. Ini masih outside mikrometer. Nah, artinya benda yang dapat diukur menggunakan mikrometer ini harus berukuran antara 50 sampai 75 mm. Jadi, bentuk
mikrometernya pasti lebih besar ya, karena digunakan untuk mengukur benda yang lebih besar. Gambar ketiga masih outside micrometer dengan ukuran 150 sampai 175 mm. Artinya, benda yang dapat diukur menggunakan mikrometer jenis ini harus berukuran 150 sampai 175 mm. Dan bisa kita lihat, alat pasti lebih besar daripada alat dengan ukuran di bawahnya. Contoh yang terakhir adalah gambar dari inside micrometer dengan ukuran 50 sampai 75 mm. Artinya, benda yang dapat diukur menggunakan inside micrometer hanya berukuran 50 sampai 75 mm. Masih banyak loh jenis mikrometer yang lain berdasarkan batas ukurnya. Misalnya mikrometer luar dengan ukuran 25 sampai 50 mm atau outside micrometer dengan ukuran 75 sampai 100 mm. Begitupun juga dengan inside micrometer. Ada yang berukuran dari 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, dan juga berukuran 75 sampai 100 mm. Apa saja sih bagian-bagian dari mikrometer sekrup? Nah, mikrometer yang akan kita pelajari adalah mikrometer analog atau outside micrometer. Nah, apa saja bagiannya? Kita lihat. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 disebut sebagai anvil atau landasan. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 disebut sebagai spindle atau poros. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah frame atau rangka. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah lock atau pengunci. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah skala utama. Kemudian yang ditunjukkan oleh nomor 6 adalah skala nonius. Sedangkan nomor 7 adalah pemutar dan nomor 8 adalah ratchet. Apa sih fungsi dari mikrometer sekrup? Fungsi atau kegunaan dari mikrometer sekrup dibedakan berdasarkan jenisnya. Mikrometer luar dan mikrometer dalam memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda. Gambar yang pertama menunjukkan fungsi dari mikrometer luar. Fungsi yang pertama adalah mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, wujud angkat, atau bulat. Pada gambar dilakukan pengukuran diameter luar. Fungsi yang kedua adalah fungsi dari outside micrometer, yaitu mengukur ketebalan pada bagian luar suatu benda, seperti tebal plak. Fungsi yang ketiga adalah fungsi dari inside micrometer, yaitu untuk mengukur inner ring atau diameter pada bagian dalam. Oke, sekian dulu ya penjelasan mengenai alat ukur mekanik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.